Halo sobat pembelajar seluruh Indonesia dan juga seluruh dunia. Kembali lagi bersama saya Pak Anu akan melanjutkan pembahasan mengerjakan soal hukum Hardy Weinberg. Untuk kali ini kita akan mengerjakan soal hukum Hardy Weinberg yang alel ganda. Pembahasan yang lalu kita sudah membicarakan hukum Hardy Weinberg yang sealel. Hukum Hardy Weinberg alel ganda contohnya adalah pada golongan darah sistem abu. Ya, golongan darah sistem abu. Nah, perlu diingat lagi bahwa golongan darah sistem abu memiliki 3 macam alel, yaitu ada alel IA, alel IB, dan alel I0 atau I kecil, di mana alel IA dan alel IB ini adalah alel dominan, sedangkan I0 atau I kecil adalah alel resesif. Nah, dalam hukum Hardy Weinberg nanti diberlakukan bahwa alel IA ini sama dengan P kecil, alel IB sama dengan Q kecil, dan alel I0 ini sama dengan R kecil, di mana secara aljabar, secara matematik ditulis P plus Q plus R sama dengan 1. Nah, keadaan golongan darah pada sebuah populasi adalah sebagai berikut. Perlu kita ingat, logikanya mudah nih ya. Di sana ada golongan darah A, B, AB, dan 0. Golongan darah A itu genotipnya adalah ada IA-IA, ada IA-I0, atau kita sebut IA-IO karena bahasa Inggrisnya ya. Nah, ingat ya, untuk yang heterozigot selalu kalikan 2. Golongan darah B, IB bisa IBI 0, berarti kalikan 2, yang IBI 0. AB yaitu 2IA IB, dan golongan darah 0 adalah I0I0. Nah, jika IA kita tuliskan sama dengan dinotasikan dengan huruf P, IB adalah Q, I0 adalah R, maka IA ini sama dengan P kuadrat. 2IA IO 2PR, IB sama dengan Q kuadrat. Ya, kita lihat IB adalah Q, lalu 2IBIO adalah 2QR. 2IAIB berarti 2PQ. IO berarti R kuadrat. Nah, sehingga keseluruhan golongan darah pada sebuah populasi itu bisa dituliskan, yaitu ada golongan darah A ditambah B ditambah AB ditambah 0. Ini sama dengan 1 secara keseluruhan. Atau kalau kalau A ada IA ditambah 2IAIO. Kita turunkan aja semua, tambahkan sini. Ditambah B berarti IB dan 2IBIO. Lalu tambah AB berarti 2IBIO. Lalu ada golongan darah lalu golongan darah AB 2IA IB ditambah O berarti tambah IO. Lalu kalau kita tuliskan dengan simbol PQR berarti IA sama dengan P kuadrat, 2IAIO berarti 2PR, IB berarti Q kuadrat, ya, 2IBIO sama dengan 2QR, 2IAIB berarti 2PQ, dan IO sama dengan R kuadrat. Atau bisa diringkas menjadi ini semuanya adalah sama dengan P plus Q plus R kuadrat. Kita ingat bahwa di mana P plus Q plus R ini adalah sama dengan 1. Nah, selanjutnya, tadi ini diingat ya. Kita lihat langsung pada soal. Contoh soal. Dari 100 orang di suatu daerah terpencil diketahui yang bergolongan darah 0 atau O adalah 36 orang, dan yang bergolongan darah B adalah 13 orang. Soalnya, 1. Tentukan frekuensi gen IA, IB, dan IO. 2. Tentukan berapa orang yang bergolongan darah A. 3. Tentukan berapa orang yang bergolongan darah AB. Dan yang keempat, tentukan berapa orang yang bergolongan darah B heterozigot. Nah, kita langsung jawab. Ini diketahui dulu. Jawabnya mulai dari diketahui ya. Bahwa golongan darah O atau 0 adalah
ini genotipnya IOIO atau sama dengan R kuadrat. Tadi diketahui sama dengan 36 orang. 36 orang dari 100 orang. Nah, dari 100 orang. Atau sama dengan 36 per 100. Atau sama dengan hasilnya 0,36. Jadi IOIO atau R kuadrat sama dengan 0,36. Sehingga R kuadrat sama dengan 0,36. Jika R kuadrat sama dengan 0,36, maka R sama dengan akar. Diakarkan ya, akar 0,36. Sehingga diketahui R sama dengan 0,6. Oke, dari data soal yang berikutnya, yaitu diketahui golongan darah B ditambah dengan O sama dengan 49 orang. Ingat ya, B-nya 13, O-nya adalah 36, maka 49 orang dari 100 orang. Atau dengan kata lain, B plus O sama dengan 0,49. Atau bisa ditulis kalau dijabarkan, B terdiri dari genotip IB ditambah 2 IB-IO ya, dan tambah O, berarti tambah IO sama dengan 0,49. Kalau kita notasikan pakai huruf PQR, IB berarti Q kuadrat, ditambah 2 IB-IO berarti 2QR, ditambah IO berarti tambah R kuadrat, sama dengan 0,49. Q kuadrat tambah 2QR tambah R kuadrat, ini sama dengan Q plus R kuadrat, sama dengan 0,49. Sehingga kalau kita cari Q plus R sama dengan akar dari 0,49. Sama dengan 0,7. Karena tadi R sudah diketahui, maka Q bisa diketahui. Q sama dengan 0,7 kurangi R. Nanti kita tahu R-nya adalah 0,6, maka Q sama dengan 0,7 kurang 0,6 sama dengan 0,1. Nah, tadi dikatakan bahwa P plus Q plus R sama dengan 1. Maka karena Q dan R sudah diketahui, nilai P bisa dicari. P sama dengan 1 dikurangi Q plus R. Jadi dipindahkan untuk mengurangi. Kalau pindah ruas berarti tandanya negatif. Nah ya. Sehingga P sama dengan 1 kurang 0,7. Q plus R itu sama dengan 0,7. Yaitu 0,1 tambah 0,6. Sehingga hasilnya 1 kurang 0,7 sama dengan 0,3. Sehingga P diketahui 0,3. Nah, kita kerjakan soalnya sekarang. Jadi frekuensi gen IA atau P kecil ini sama dengan 0,3. Frekuensi gen IB atau Q sama dengan 0,1. Frekuensi gen IO atau sama dengan R sama dengan 0,6. Jadi jawaban A sudah terjawab. Lalu kita jawab yang B. Berapakah jumlah orang yang bergolongan darah A? Ya, ingat ya, A itu sama dengan IA ditambah 2 IAIO. Ya tinggal masukkan. IA itu sama dengan P, berarti P kuadrat. Kalau IAIO berarti 2 PR. 2 IAIO sama dengan 2 PR. Tinggal masukkan angkanya. P-nya adalah 0,3, berarti P kuadrat 0,3 kuadrat. Ditambah 2 PR berarti 2 kali P-nya 0,3, R-nya 0,6. Sama dengan 0,09 ditambah 0,36. Sama dengan 0,45. Dari 100 orang berarti 45 orang. Berapakah jumlah orang yang bergolongan darah AB? Gampang saja, tinggal masukkan. Kalau AB kan berarti heterozigot, kalikan 2, berarti 2 IA IB. IA sama dengan P, IB sama dengan Q, berarti sama dengan 2 PQ. Masukkan angkanya. 2 kali P, P-nya 0,3, kali Q 0,1. Hasilnya 2 kali 0,03 atau sama dengan 0,06 atau 6 orang, 6 per 100 atau 6 orang. Jawaban soal D yaitu jumlah orang yang bergolongan darah B heterozigot. Ingat kalau heterozigot berarti dikalikan 2, berarti 2 IB-IO ya. B heterozigot, ingat ya, kalau B homozigot berarti IB-IB, ini B heterozigot 2 IB-IO.
sama dengan IB sama dengan Q, IO sama dengan R, 2 QR. Atau sama dengan 2 kali Q-nya 0,1, R-nya 0,6. Sehingga 2 kali 0,06. Hasilnya 0,12. Atau karena dari kalikan 100 orang berarti sama dengan 12 orang. Nah, mudah kan untuk mencari jawaban soal-soal hukum Hardy-Weinberg untuk alel ganda contohnya golongan darah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran yang lainnya.